mudik. Dan nanti disediakan beberapa guru kosongan dulu. Jangan ke bandara. PKS kan hanya pengen banget ya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat semua ya. Dan kalian tetap semangat belajar meskipun di rumah. Kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Sudah siap belajarnya? Sebelum kita mulai, mari kita simak dulu teks berikut. Silahkan dibaca dengan teliti dan seksama sehingga kamu dapat memahami bacaan berikut. Bacaan ini juga akan Pak Guru bagikan melalui grup WhatsApp ya. Bagaimana, sudah selesai membacanya? Kita lanjutkan. Dari teks tadi, hal baru apa saja yang kalian dapatkan? Coba kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Teks tersebut menceritakan tentang apa ya? Nomor 2. Informasi apa yang ada dalam teks tersebut? Nomor 3. Apakah kalian bisa menentukan pokok pikiran teks tersebut? Nah, tulis jawabanmu kemudian sampaikan ke Pak Guru melalui chat WhatsApp ya. Pak Guru tunggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Rantai makanan ini menjadi bagian ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Apa itu produsen dan konsumen? Dalam ekosistem, yang disebut sebagai produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Nah, di sini yang berperan sebagai produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Sedangkan konsumen dalam rantai makanan berarti makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari pihak produsen. Konsumen tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi. Nah, posisi konsumen terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama, konsumen 1 diduduki oleh hewan herbivora. Konsumen 2 diisi hewan karnivora. Posisi konsumen ketiga diduduki oleh omnivora. Tidak hanya konsumen dan produsen, ada pula posisi dekomposer atau pengurai. Posisi dekomposer ini diisi oleh bakteri dan jamur. Bisa disimak pada gambar berikut ya. Selanjutnya, rantai makanan pada ekosistem. Setiap ekosistem terdiri atas organisme yang berbeda-beda. Rantai makanan juga akan berbeda tergantung makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Rantai makanan adalah aliran energi makanan dari produsen ke konsumen sampai dekomposer. Organisme penyusun rantai makanan sangat bergantung dari penyusun suatu ekosistem. Setiap lingkungan dapat memiliki beberapa rantai makanan. Kemudian, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, ada 4 gambar beberapa jenis ekosistem di dunia ini. Ada ekosistem hutan hujan, ekosistem sungai, ekosistem padang rumput, dan ekosistem gurun. Nah, dapatkah kamu mengidentifikasi makhluk hidup yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem? Kira-kira
rantai makanan seperti apa yang mungkin terjadi di tiap-tiap ekosistem tersebut ya. Pasti sesuai dengan makhluk hidup di dalamnya. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, kita akan melaksanakan kuis Kahoot ya. Kuis Kahoot sudah disiapkan Pak Guru. Untuk linknya nanti akan saya bagikan melalui chat WhatsApp. Silahkan tunggu instruksi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membaca teks berikut. Dibaca dengan hati-hati dan seksama ya. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Demikian juga hewan. Makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, dan air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Di sekeliling kita dijumpai banyak bentuk saling kebergantungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan, juga dengan komponen tak hidup lain. Di dunia terdapat berbagai jenis ekosistem, baik ekosistem air maupun ekosistem darat. Di ekosistem terjadi interaksi atau hubungan yang saling membutuhkan antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan komponen tak hidup. Perhatikan rantai makanan berikut. Terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Pada gambar tersebut terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama. Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua. Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut simbiosis. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Nah, berdasarkan bacaan di atas, bisakah kalian menemukan pokok pikiran serta informasi pentingnya? Coba kalian diskusikan dengan teman atau dengan keluarga di rumah. Baik, untuk tugas hari ini diskusikan dengan teman sebangkumu dengan cara membuat pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf. Usahakan pertanyaannya 2 atau lebih ya dari setiap paragraf. Catatlah pertanyaanmu dalam sebuah tabel dan berikan ruang sebagai jawaban pertanyaan tersebut. Tukarkan tabel kalian dengan pertanyaan dari teman yang lainnya. Kalian bisa memanfaatkan WhatsApp maupun grup WhatsApp yang sudah Pak Guru buat. Setelah selesai, kembalikan tabel tersebut dan pastikan kamu sudah menulis jawabannya dengan kalimat yang lengkap dan ejaan yang benar. Kegiatan kali ini akan diakomodasi menggunakan WhatsApp. Baik, dari beberapa kegiatan tadi, mari kita coba diskusikan beberapa pertanyaan berikut ya. Nomor 1. Menurut kalian, apa saja jenis ekosistem? Apa yang kalian ketahui tentang jenis ekosistem? Nomor 2, apa saja makhluk hidup yang terdapat dalam ekosistem tersebut? Nomor 3, menurutmu, apakah semua ekosistem terdiri atas hewan dan tumbuhan yang sama? Silahkan catat pertanyaan berikut, kemudian jawablah pada buku tugas kalian masing-masing. Nah, untuk tugas di rumah, kalian diminta untuk membuat
salah satu diagram rantai makanan yang mungkin terjadi di sebuah ekosistem tertentu. Kalian bebas untuk memilih jenis ekosistemnya dan mengembangkan rantai makanan sesuai makhluk hidup yang ada pada ekosistem tersebut. Gambarkan diagram rantai makanan di selebar kertas dengan ilustrasi yang menarik. Kalian juga bisa berkolaborasi dengan anggota keluarga di rumah. Oke, saatnya kita menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini ya. Yang pertama, pikiran pokok terdapat di setiap paragraf. Yang kedua, informasi penting bisa kita dapatkan dengan membaca dengan seksama. Yang ketiga, tentang keanekaragaman ekosistem yang berbeda-beda di dunia. Yang keempat, rantai makanan dalam sebuah ekosistem tentu saja sesuai dengan organisme di dalamnya. Nah, tak lupa Pak Guru ajak untuk merenungkan sejenak. Mempelajari ekosistem bisa kita mulai dari mengamati lingkungan sekitar kita. Lingkungan yang telah memberi banyak manfaat dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Menjaga kelestarian dan keseimbangan merupakan kewajiban kita bersama. Dengan menjaga kelestariannya merupakan wujud rasa syukur kita terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa direnungkan ya. Tak lupa Pak Guru ingatkan untuk menjadikan internet sebagai teman belajar. Selain materi dari Pak Guru ini, kalian bisa mencari materi lain, menambah informasi melalui berbagai media elektronik. Bisa dari YouTube, jalan Google, dan masih banyak lagi. Manfaatkan gadget kalian untuk kegiatan yang positif. Perangkat yang kalian miliki bisa digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, dan juga berkolaborasi dengan teman dan Pak Guru. Dan bijaklah memakai smartphone kalian. Maksimalkan penggunaan gadget kalian untuk mendukung kegiatan belajar. Dengan menggunakan secara bijak, maka beserta manfaat pasti akan kalian dapat. Demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wah, ternyata ada bonus dari Pak Guru. Nah, dari gambar-gambar hewan ini, bisakah kalian menemukan gambar herbivora? Coba kalian cari. Ya, ada gambar kuda, apalagi gambar zebra, tepat sekali. Silahkan cari hewan-hewan herbivora. Selanjutnya, dari hewan-hewan ini, adakah hewan yang konsumen satu? Betul, konsumen satu merupakan hewan herbivora. Di sini terlihat gajah yang merupakan hewan herbivora. Dan ada juga badak. Ya. Baik, demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah mengikutinya dengan baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.